Ya, teman-teman di jam istirahat ya, jam 12.30 tanggal 15 bulan Mei tahun 2025. Kita akan membahas harga wajar buat emiten punya teman-teman sendiri ya. Ingat teman-teman, saya hanya menggunakan sesimpel mungkin tanpa kemana-mana teman-teman. Saya ingin menghitung harga wajar secara cepat aja teman-teman ya. Kenapa saya tidak ngelis harga wajar biar teman-teman yang baru masuk itu yang baru gabung tahu cara bagaimana menghitungnya dan teman-teman yang lain pun sudah mengetahuinya. Sudah saya praktekan, sudah saya tuliskan, sudah saya videokan, ada di channel Update Saham ID, playlistnya itu cara, nah itu semuanya sudah saya bikin buat teman-teman semuanya. Baik teman-teman, metode yang saya gunakan pakai dua metode yaitu PR ratio dan PBP ya. Di mana PR ratio EPS TTM dikali dengan PR ratio rata-rata selama 3 tahun. Untuk PBP, harga buku dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun. Baik, kita ada emiten apa nih? Ada Harum ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten adalah milik teman-teman sendiri ya. Terus yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman, teman-teman, doa teman-teman dikabulkan ya. Dan sekarang jam 12.31 saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Tidak lupa yang telah memberikan super tank, terima kasih atas hadiahnya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat sesuai dengan nominalnya dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, saya pun berdoa kepada teman-teman semua yang melihat, mendengarkan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Langsung aja teman-teman ya. Harum. Net income-nya kuartal 1 dari 15 ke 91 sangat luar biasa peningkatannya. Revenue-nya dari 4,1 triliun ke 4,8 juga ada peningkatan yang luar biasa. EPS-nya, TTM-nya dari 63 ke 67 juga sangat luar biasa. Artinya si Harum ini ada peningkatan secara revenue dan net income-nya. Sekarang di PR ratio 11,73 dan rata-ratanya berapa? 9,33. Nah, teman seperti itu ya. Jadi posisi Harum ini kalau berdasarkan PR ratio dalam posisi mahal, teman. Kenapa? Karena rata-ratanya 9, sekarang di angka 11, teman-teman ya. Tapi ingat, di atas harga wajar ada harga bandar, teman-teman ya. Terus untuk harga PBB-nya 0,74, rata-ratanya di berapa? Di 1,60 berarti lagi murah teman-teman di bawah angka 1 ya. Harga bukunya 1.100, sekarang 815. Untuk DER-nya coba lihat DER-nya dulu, DER-nya hati-hati hutangnya teman-teman sudah setengahnya ya. Sudah di standarnya 0,56. Terus untuk ROE-nya ada di 6,311%, kurang teman harusnya 10%-an teman-teman ya. Ini untuk cash-nya ada 2,6 triliun dan equity-nya 14 triliun serta hutangnya 8,3 triliun. Hati-hati sudah setengah daripada equity hutangnya. Baik, langsung aja EPS-nya di angka 6950. 69,50 dikalikan dengan PBB rata-ratanya 9,33. Jadi teman-teman kalau mau membandingkan di angka 648 teman-teman. Jadi tinggal sedikit lagi jatahnya teman-teman ya. Sekarang kan 800 maaf sudah melebihi harga wajarnya teman-teman di 648 ya. Nah, ini di angka 815. Berarti berdasarkan rumus PR ratio dalam posisi mahal teman-teman ya. Berdasarkan rumus PR ratio. Kita satu lagi berdasarkan rumus PBP kita lihat untuk harga bukunya berapa? 1183. 1100,83 dikalikan dengan PBB rata-ratanya di angka 1,60 ya. 1,60 ya. Kita kasih sama dengan di 1.761. Nah, jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman, percaya sama yang mana silahkan aja. Nanti ada target dari saya teman-teman ya. Harga wajar. Harga wajar quarter per PBP quarter 1 di angka 648 648 648 PBP di angka 1761 1761
dicatat tanggal 15.05.25. Nah, teman-teman ya. Ini patokan harga wajarnya berdasarkan rumus P ratio. Jadi harga sekarang itu sudah kemahalan berdasarkan P ratio. Tetapi kalau berdasarkan PBB masih posisi murah. Nah, dari saya bagaimana? Dari saya posisi sekarang lagi posisi uptrend, teman-teman ya. Kenapa? Soalnya MA10-nya di bawah candle dan MA20 pun di bawah MA10, artinya posisi uptrend. Tetapi ada tapinya. Perhatikan dari bandar lokalnya. Per tanggal sekarang tanggal 14 berarti ya. Masih ada pembuangan dari seorang bandar lokal dan bandar foreign pun lagi ngebuang. Tetapi kemarin sempat manis sempat masuk, teman-teman. Jadi kalau dia turun ke level 760, hati-hati teman-teman. Di situ sudah melewati MA 20-nya. Dan apalagi sudah kalau melewati 710, di situ kan ada tanda-tanda penurunan, teman-teman ya. Di sini ada gap kecil. Nah, ini tragedi tanggal 8, teman-teman, tanggal 8, tanggal 9 di tragedi yang sangat luar biasa. Di sini ada gap yang sangat lebar sekali. Nah, kalau dia turun ke situ berarti bagus untuk penjemputan. Tetapi kalau dia naik, saya punya target di angka 955 dan di angka 1080. Itulah targetnya. Kenapa target ke sini? Di sini ada MA 200, teman-teman ya. Sama di sini ada si kepala merah, teman-teman ya. Itulah targetnya dan rata-rata yang sudah kejemput ini. Target 0203 kejemput, target 0203 terjemput juga, terselesaikan di sini, teman-teman ya. Yang sudah tercapai, ini pencapaian sejarahnya. Sejarahnya sudah dibikin di sini, teman-teman ya. Jadi semua yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik. Tinggal yang di sini aja di angka 955. Mudah-mudahan bisa ke 955 ini sudah mulai menjemput. Nah, ini tanda kenaikannya sudah mulai disentuh, teman-teman. Saya pindahkan ke depan aja ya biar kelihatan ya. Sama soalnya, teman-teman ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan, teman. Ini tanda-tanda kenaikan. Kenapa turun? Ini ada penjemputan untuk area gapnya ya. Makanya di sini ada gap kecil, teman-teman, di sini nih ada gap kecil. Makanya kalau dia turun ke level sini harap hati-hati ya, sudah melewati MA20-nya. Tapi kalau dia ke sini ya pasti downtrend lah, teman, kalau sudah ke angka 710 ya. Dan posisi si bandar pun masih posisi jualan. Nah, posisi di sini, teman-teman, posisi dia tidak mau menyentuh harga murahnya, tetapi dia sudah keluar daripada supportnya di angka 965. Jadi targetnya beli support aja nih, harga tengah itu sekitar 997. Nah, 1000 lah, teman-teman, targetnya ke 1000 ini ya. Makanya saya targetnya di sini, teman-teman, di angka MA MA 200 ataupun di sini ada si kepala merah kecil di sini, teman-teman. Ya, teman-teman, secara MA masih posisi uptrend, tetapi secara pungutan dia dalam posisi pembuangan dari seorang barang lokal dan foreign-nya. Kita cek di sini yang ngambil per hari kemarin ya. Untuk domestik ada siapa? Ada SQ, bagus ya, SQ 1,9 miliar, JP juga sudah mulai masuk. Tapi di sini ada tekanan terus, teman-teman ya. Foreign ada AK, YU sama BK untuk hari kemarin, teman-teman ya. Sudah mulai bagus sih, cuman ya tidak terlalu signifikan lah, teman-teman. Jadi secara buangan masih ada pembuangan daripada barang lokal dan foreign, mudah-mudahan masukkan lagi soalnya lagi sideways ya. Terus CMA pun masih menuju ke atas, teman-teman. Artinya masih posisi uptrend, tanda kenaikan sudah dibikin. Apabila tidak sanggup naik 860, berarti dia mau melanjutkan penurunan ke level 765. 765 tidak bisa ditahan, pasti turun ke angka 710 karena itu adalah tanda-tanda penurunan. Ya, teman-teman, mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya, teman-teman ya. Ini sudah bikin step 1, step 2, step 3, step 4. Ini mudah ketika break bisa mencapai angka tanda kenaikan ke angka 900 itu sudah menandakan dia uptrend, teman. Kenapa? Karena sudah melewati gunung kecil-kecil ini ya. Juga sudah melewati gunung kecil-kecil, teman-teman ya. Tinggal satu lagi nih, target kenaikan di angka 905. Ya, teman-teman, untuk harum seperti itu ya. Jadi ada target kecil di angka 950 dan target agak tinggi di angka 1000-an itu dari saya. Kalau berdasarkan harga wajar ya, teman-teman, di harga PBB yang belum sampai 1.700. Nah, kalau ke 648 kan sudah tercapai dengan baik. Ya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi smart money juga sudah mulai berkumpul. Jadi di sini ada harga bandar, ada harga wajar, teman-teman ya. Nah, seperti itu, teman-teman, kadang-kadang melebihi harga wajarnya, teman, tergantung bandarnya pingin dibawa ke arah mana, teman-teman ya. Sebenarnya si bandar lokal dan masih jualan, teman-teman ya. Belum pengambilan signifikan. Kalau mau, teman-teman, tunggu aja sampai dia ngambil signifikan lagi ya. Karena pengambilannya dari foreign atau bandar lokal cenderung belum ngambil signifikan. Ini baru penjualan terus ya. Walaupun ada pengambilan hanya beberapa hari aja jual lagi ya. Saya pikir sih kalau dikasih lagi ke angka 600-an akan lebih baik lagi. Kenapa? Ya sudah, harganya sudah murah, tinggal nunggu aja kuartal 2-nya bagaimana. Soalnya kuartal 1-nya bagus, teman-teman ya. Dari net income-nya ya. Dari 15 ke 91, revenue juga bagus dari 4,1 ke 4,8. Oke, lanjut teman-teman ya ke emiten berikutnya. Emiten selanjutnya adalah RAM, teman-teman ya. Ini RAM. RAM ini
PRS-nya negatif teman-teman ya. Hati-hati ya. Ini EPS-nya negatif pula. Jadi artinya kalau sudah negatif sudah tidak bisa dihitung teman-teman ya. Tidak bisa dihitung ya. Berarti kita akan menghitung hanya dari harga wajar berdasarkan PBP ya, di sini dari harga buku nih. Ya, dari harga buku. Nah, untuk PRS kan ini negatif teman-teman ya. Berarti ada yang kesalahan di mana tuh? Karena berarti apa? Ya karena seling dia minus terus ya, kuartal 3 dari kuartal 2 nih. Kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 ya. Kuartal satunya di sini bagus teman-teman ya. Dari 5 ke 7. Mudah-mudahan sih kuartal 2 sama kuartal 4-nya nanti ya. Kedepannya akan lebih baik lagi untuk Peram. Karena ini posisinya PR ratio-nya negatif ya. Hati-hati. Tapi untuk hutangnya coba lihat hutangnya berapa. Hutangnya kecil ya, cuma 0,20. Berarti di bawah 0,5 bagus. Nah, hutangnya tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Tidak terlalu banyak ya. Ini equity-nya 1,3 triliun. Cash-nya 35 miliar. Hutangnya cuman 263, berarti benar teman-teman di bawah equity-nya ya hutangnya. Tapi secara kuartalan bagus teman-teman ya. Nah teman-teman kalau mau ngitung bisa aja berdasarkan anualis, silahkan aja bisa teman. Contohnya, oke TTM saya nggak bisa, hitung aja secara anualis aja 3,90. Kalau saya cenderung kalau sudah negatif ya udah nggak saya hitung teman-teman ya. Berarti kita akan menghitung harga wajar berdasarkan PBP aja ya untuk RAM ini ya. Nanti kita lihat juga isiannya juga ya untuk RAM. Ini untuk harga wajarnya berapa? Maaf, harga bukunya 19623. 196,23. Nah, kelemahannya rumus PR ratio begitu teman-teman ya. Kalau PR ratio-nya negatif, dia tidak bisa EPS-nya maaf. Kalau EPS-nya negatif cenderung dia tidak bisa dihitung ya. Nah, ini harga buku maaf, PBP rata-ratanya berapa ini? Di angka 2,75. 2,75. Nah, di angka 539 teman-teman. Ini baru kemarin sore ya. Sementara berarti teman-teman ya. 23, 24, 25 kan. Berarti ini harga wajar sementara. Ingat ini harga wajar sementara. Nah, emiten-emiten yang 3 tahunan ini sebenarnya teman-teman ya. Emiten yang seperti ini harga wajar sementara. Nah, kalau emiten yang seperti ini kenapa nggak bisa saya hitung? Karena masih dalam tahap dia penguasaan dari seorang bandar teman-teman ya. Jadi kalau yang emiten di bawah 3 tahun ya dalam penguasaan bandar. Jadi masih terserah bandar teman-teman ya. Jadi saya bilang bolehlah yang 2 tahun saya bilang saya hitung gitu kan. Cuman kalau yang masih sekitar 1 tahunan belum bisa saya hitung ya. Nah juga Ramli hanya sementara aja karena masih dalam penguasaan bandar, ingat ya. Jadi hanya berdasar harga wajar PBB aja dan tidak saya lihatkan untuk harga wajar sesungguhnya gitu teman-teman. Ini masih dalam proses bandar. Jadi bandar yang menguasai. Perhatikan teman-teman untuk Ramli di bandar lokal terus akumulasi ya. Dari mulai kapan? Sejak tanggal 6 Februari. Si bandar lokal akumulasi terus ya. Oren bagaimana semenjak sudah jauh-jauh hari dia jualan. Perhatikan dari bulan Desember sudah jualan. Tahun 2020 jualan sampai sekarang jualan. Ini ada kenaikan, ada penurunan teman-teman ya. Itu bagian daripada siklusnya teman-teman ya. Ini tanda kenaikan yang saya bikin sudah dilewati dengan baik. Tapi dia nggak kuat kan, akhirnya tanda kenaikan di angka 352 pun tidak tembus teman-teman ya. Kita bikin lagi tanda kenaikan di sini ada teman-teman ya. Kenapa harus ada tanda-tanda kenaikan? Biar tahu teman-teman ini arahnya mau nembus atau tidak. Kalau sudah ketembus berarti mau sampai ke target. Contoh ini harus ketembus dulu, ini ketembus dulu, nah baru ke target ke angka 376 seperti itu teman-teman ya. Jadi isiannya sekarang bagus, harga wajar berdasarkan PBB di angka 500, tapi posisi sekarang lagi downtrend, biarkan aja. Di sini ada tanda penurunan. Nah, sama di angka 258. Ini aman ya. Nah, ini kita hapus dulu deh, ngalangin. Di sini aman teman-teman, di angka berapa nih? Di angka 234-nya aman ya, itu hanya support aja. Kita cek di sini ternyata masih ada di bawah ya, di angka 229 kita cek apakah ada tanda-tanda penurunan yang saya bisa bikin, tidak ada. Mana di sini nggak ada. Tahun berapa itu? Di sini ya. Tahun kemarin tahun bulan Februari ya. Berarti yang ini teman-teman yang ini. Nah, yang ini nih. Berarti sini aman teman-teman ya. Ini aman. Jadi dalam posisi aman teman-teman. Kita pindah ke atas dulu deh nggak kelihatan.
Nah, di sini tanda penurunan di angka 258. Apabila ketembus bagus untuk menjemput PR-nya. Di sini aman ya di angka 234-nya aman. Nah, karena posisi lagi downtrend, teman-teman hati-hati ya, jangan mengambil keputusan apapun. Nanti kalau mau ngambil seperti apa? Nanti kalau mau ngambil ikutin aja MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Seperti apa nih? Seperti ini. Nanti ada kenaikan, bila tidak kuat lagi ke level ininya berarti dia cenderung dia akan downtrend kembali ya. Dia harus bisa melewati ini dulu. Kembali juga di sini kan tidak mau dilewatin kan. Kalau jauh akhirnya ya turun lagi ke MA20-nya ya. 17 lagi ke bawah. Ini penurunannya sedikit-sedikit teman-teman ya. Ini yang suka bikin kesel itu yang seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi si RAM ini tidak ada harga wajarnya, tapi tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di dia di angka sini. Nah, di angka 304. Oh ya, satu lagi tuh kalau digedein udah ketahuan teman sini. Di angka 312 dan di angka juga ini di angka 308 target kenaikannya. Dan ini tanda-tanda penurunannya ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak lewat sini, mudah-mudahan dipantulkan di area sini nih. Nah, ini ada nih, teman-teman ada gap kecil macam ini 276. Ini ada gap di ekor hijau ya 264. Nah, mungkin kalau sudah turun ke arah situ mungkin si emiten ini akan menyelesaikan PR dulu. Mudah-mudahan sih menyelesaikan PR-nya dulu ya biar ketika kenaikan itu akan posisinya enak teman-teman ya. Jadi si RAM ini lagi di posisi diambil sama bandar lokal. Kemarin cenderung dia jualan teman-teman. Ini sudah harganya sudah murah banget. Harga murahnya itu di angka 309 teman. Itu harga murahnya ya. Jadi 300 itu 309. Nah, di area sini. Nah, ini area murah teman-teman di sini. Jadi teman-teman kalau mau ambil sekarang itu posisinya posisi murah banget. Tapi bagaimana ngambilnya? Tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas nih. Lumayan kan ada kenaikan walaupun tidak maksimal tapi lumayan ada kenaikan. Target di mana nih? Teman-teman target saya dulu ya di sini di angka 370 sama di angka ada lagi di angka 462. Nah, terus di sini ada target juga di angka 525. Kenapa bisa ke situ? Karena ini posisinya downtrend ya, tinggal nunggu putar baliknya. Tapi kalau dia nggak kuat, cenderung di harga tengah aja udah teman-teman. Harga tengah itu juga baik. Kalau sekarang posisinya downtrend, biarkan aja dulu ya. Biarkan dulu dia mencari pantulannya dulu ya. Mudah-mudahan nanti kalau mengambil seperti biasa MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau sudah bisa melewati ini, teman-teman hati-hati dia bisa jeblos ke arah sini, ke arah supportnya ya. Di harga terbawahnya selama ini. Smart Money juga sudah mulai masuk, sudah mulai bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Ya nanti kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Nanti kalau ada yang lain nanti saya sampaikan ataupun teman-teman yang mau memberikan komentar silahkan di emiten Harum dan RAM teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan teman-teman. Selamat bertanding lagi, selamat trading lagi buat teman-teman yang suka scalping. Dan bagi swing harap bersabar aja kalau belum kejemput, siap-siap ya average seperti biasa average aja di MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Sekian dan terima kasih. Ciao.